Cara membuat kue ini tidak perlu mixer dan tidak perlu dengan tenaga yang kuat. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sri Lestari. Halo teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi resep atau cara membuat kue jadul tapi tetap digemari hingga sampai saat ini. Bahkan sampai ke Taiwan. Dan bahan pokoknya adalah singkong. Teman-teman pasti tahu kan, singkong itu bahan yang bisa digunakan untuk membuat berbagai macam kue dan makanan. Dan singkong ini aku beli di warung Vietnam dengan harga satu bungkusnya 90 NT. Memang tidak fresh lagi ya, tapi tidak apa-apa, kita coba hasilnya seperti apa. Dan selanjutnya, karena saya akan menghaluskan singkong ini dengan cara di blender, jadi saya potong-potong terlebih dahulu. Kenapa kok di blender kok nggak diparut? Oh ya teman-teman, singkong kalau sudah di freezer sebelum diparut dia akan loyo. Maaf ya, bahasanya apa sih ya? Ya akan loyo lah ya. Jadi nggak bisa diparut, bisanya di blender. Layu ya teman-teman, bukan loyo. Dan setelah itu saya akan blender. Ini hasil blenderannya ya. Teman-teman boleh menambahkan air saat memblender kalau blendernya jadul kayak blender saya. Tapi kalau blendernya top, model terbaru, tak perlu pakai air. Kemudian diperas ya. Perasnya jangan terlalu kering karena nanti akan keras hasil kuenya. Diperas seperti ini. Teman-teman boleh menggunakan kain atau jilbab yang masih baru, ya pokoknya bersih lah, nggak masalah. Tapi ini saya menggunakan khusus untuk saringan makanan. Karena di Taiwan ada yang jual. Ini hasil setelah diperas, tidak terlalu kering, juga tidak terlalu basah, sedang aja. Hasilnya lumayan loh. Kemudian saya tambahkan garam secukupnya. Kemudian sisihkan. Di sini saya menggunakan kelapa parut kering yang saya seduh dengan air panas. Kelapanya terserah teman-teman mau pakai beberapa sendok. Tapi di sini saya menggunakan 200 gram. Dan setelah itu masukkan gula secukupnya juga ya. Sesuaikan seleranya masing-masing, rasa kemanisannya. Dan saya juga menggunakan gula merah. Saya gunakan 2 gelinding gula merah. Lalu saya potong-potong seperti ini. Kenapa ya teman-teman? Gula merah kalau di Indonesia ditaruh di ruangan aja udah meleleh sampai Amerika loh. Tapi di sini saya taruh di ruangan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jangankan meleleh, melotot juga enggak. Setelah dipotong-potong kemudian dicacah-cacah seperti ini ya teman-teman, biar agak lebih halus. Dan setelah itu kita masukkan ke dalam parutan singkong. Ini sudah manis ya. Selanjutnya ini kelapa parut yang kita rendam dengan air panas tadi ya. Kalau di Taiwan itu, maksudnya di luar negeri, kalau kita mau membuat apa-apa semuanya harus kerja 2 kali ya teman-teman. Kalau di Indonesia diparut aja sudah. Kalau di sini harus direndam dulu, lalu masukkan campur menjadi satu.
Jadi tidak perlu menggunakan mixer ya teman-teman. Gunakan saja blender. Dan aduk dengan sendok ataupun tangan. Masukkan semua kelapa parut yang sudah kita rendam tadi, kemudian aduk sampai benar-benar merata agar nanti kuenya juga warnanya cantik merata. Dan ini sudah tercampur rata ya, teman-teman boleh mencicipi, tapi kalau saya nggak pernah mencicipi, saya sudah yakin ini manis. Ini rasanya manis gurih ya. Dan ini saya sudah siapkan daun. Daun ini saya kukus ya teman-teman, tapi kayaknya sih memang kematangan, bukan kematangan terlalu layu. Dan ambil beberapa sendok. Terserah teman-teman mau seberapa besar kuenya ya. Kemudian lakukan seperti di video, digulung-gulung-gulung dan ditekuk sebelah kanan dan kiri. Seperti itu, mudah kan? Nggak begitu rapi sih, tapi bolehlah. Kemudian saya kasih contoh ke teman-teman satu kali lagi. Aku tahu teman-teman pasti sudah lihai ya, tapi nggak apa-apa kan? Saya kasih tahu lagi. Siapa tahu ada teman-teman yang belum tahu cara membungkus kue singkong ini. Oh ya teman-teman, kue singkong ini di Taiwan laku banget loh. Di toko-toko Indo mereka juga jual. Kira-kira 3 bungkus 50 atau 60 NT gitu. Termasuk mahal, tapi memang bahannya juga mahal ya. Singkongnya mahal, kelapanya mahal. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini yang saya suka bentuknya, tidak terlalu melebar. Semuanya sudah jadi dan cantik. Saya puas dengan kerja saya. Langsung saja kita kukus ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa yang baru saja menemukan channel saya, tolong dukungannya like, komen, dan subscribe ya. Dan tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video berikutnya. Oh ya teman-teman, kita lihat ini sudah mateng loh. Waktunya kita angkat dan siapkan. Ini sudah matang dan hasilnya cantik, tidak ada yang berobol. Tidak ada yang pecah ya teman-teman. Cantik, saya seneng banget hasilnya. Coba kita buka satu ya teman-teman. Panas banget loh, masih panas ini mau saya buka. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Yuk kita buka. Seharusnya sih pas lagi sudah dingin ya cara bukanya. Jadi kita nggak kepanasan, tapi nggak apa-apa. Karena saya penasaran dengan hasilnya. Tuh kan teman-teman, hasilnya merona, menyala. Cantik banget kan? Ini kalau udah dingin, kenyil-kenyil. Dan kalau dimasukkan di kulkas pun tidak mengeras karena waktu merasnya kita tidak terlalu kering. Kalau kita merasnya terlalu kering, kalau dimasukin ke kulkas bisa keras ya teman-teman. Nah ini video saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. See you di next video. Bye-bye.